Kalau kita perhatikan, saudara, bahwa kehidupan kekristenan seperti yang kita telah nyanyikan tadi, bahwa Yesus, Engkau itu sungguh baik. Engkau sungguh baik. Hal itu hanya dapat, saudara, dinyanyikan, diresapi oleh anak-anak Tuhan yang mengalami pengalaman pribadi dengan Dia. Kalau saudara tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Dia, saya yakin saudara tidak akan dapat meresapi tiap-tiap pujian itu. Maka dari itu kerap kali saya tekankan, alami secara pribadi. Karena kekristenan itu adalah pribadi demi pribadi. Kekristenan itu tidak ikut-ikutan. Jangan saudara kira kalau saudara jadi orang Kristen, lalu saudara mau mengikuti seseorang, kalau dia masuk surga, lalu saudara bisa ikut-ikut dia. Jangan harap. Tidak ada yang dapat ikut-ikutan. Karena jalannya itu sempit, pintunya pun sempit. Tapi jangan khawatir. Ada seorang anak kecil, dia mendapatkan satu pengalaman dengan Tuhan. Dia umurnya masih kecil sekali. Dia dibawa Tuhan ke surga. Dan dia pagi-pagi ngomong sama papahnya begini, "Pak, Tuhan Yesus itu baik loh, Pak." Nah, papahnya bilang, "Ya memang baik. Siapa yang bilang Tuhan Yesus tidak baik?" Oh, tidak hanya ngomong, "Aku ini dibawa ke surga." Hah? Bapak aja belum pernah lihat, anaknya sudah dibawa. Lalu bapaknya bilang begini, "Jangan ngaco ya kamu. Papa aja belum pernah dibawa kok." Lalu dia bilang, "Tadi malam tuh Tuhan Yesus datang bawa saya loh, Pak." Dan ternyata itu memang sana itu jalannya kok sempit ya, Pak. Aku ini sampai tanya-tanya loh, Pak. Aku orang kecil gini jalannya kok sempit sekali. Lah ini kalau om-om sing kongkong sing gendut-gendut piye ya, Pak? Nih. Dan pada waktu dia mau masuk, pintunya sempit luar biasa. Jalan biasa tidak bisa, dia harus miring. Pakai pakaian nggak bisa. Lalu dia bilang, "Pakai pakaian saja kok nggak bisa, Pak? Sesek, harus dilepas." Tetapi pada waktu setelah masuk, wah luar biasa, luas, indah, jalanannya dari emas semuanya. Padahal anak ini belum pernah baca Alkitab, saudara. Nah, maka dari itu pada waktu ayahnya mengatakan, "Coba ceritain." Waktu diceritakan, papahnya bilang, "Wah kok cocok sama Alkitab ya. Kalau gitu kamu tidak main-main ya." Enggak. Memang mengalami sungguh nyata. Nah ini loh saudara. Seorang anak yang sudah mengalami secara pribadi tidak akan dapat digoyahkan kepercayaannya terhadap Yesus. Tapi saudara yang belum pernah ketemu Yesus, kira-kira kalau ketemu Yesus ragu-ragu enggak? Tanya ini. Apalagi orang-orang yang pakai ini, yang pinter-pinter. Kalau saya katakan orang yang pinter itu belum tentu profesor. Sebab kerap kali kita ini lebih pinter dari profesor. Kenapa? Karena menggunakan otaknya lebih daripada iman percayanya. Betul enggak? Kalau tidak masuk akal, tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan Yesus datang menemui kamu, pasti pikiranmu ngomong gini, mana mungkin.
Jadi kalau Tuhan kira-kira datang ketemu, saudara mesti tanya, Tuhan apa setan ya? Mesti gitu tanya-tanya. Maka dari itu saudara, untuk mengenal Yesus harus membaca Alkitab dan harus dialami secara pribadi. Tapi kerap kali kalau saya katakan baca Alkitab, orang Kristen paling males suruh baca. Kalau saya katakan bukan dari saya, tetapi Yesus sendiri berkata kepada saya, baca Alkitab. Saya berkata, Tuhan, baca Alkitab, dah ngerti maksudnya. Baca terus. Tuhan mengatakan, baca terus. Dan akhirnya dibukakan oleh Tuhan firman daripada Tuhan ini luar biasa. Maka dari itu saudara, untuk hidup kekristenan, saudara harus berani membayar harganya. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita sekarang ini disiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang. Kalau saudara tidak mulai sekarang dari hari ke hari pikul salib, saudara akan jatuh pada waktu nanti aniaya datang. Kalau saudara tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, saudara tidak akan berani mati untuk Yesus. Saudara tahu? Kenapa? Karena saudara tidak pernah mengalami mujizat dan ditolong oleh Yesus. Petrus yang melihat mujizat, Petrus yang melihat perkara-perkara yang ajaib dengan Yesus, Petrus yang pernah berjalan di atas air, pada waktu menghadapi seorang perempuan dikatakan, kamu murid Yesus, dia menyangkal Yesus. Saudara tahu? Tetapi setelah Petrus mengenal akan kasihnya Yesus, di mana dia menyangkal Yesus tetapi tidak pernah dihakimi oleh Yesus, tetapi bahkan ditanya oleh Yesus, Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari orang ini? Setelah Petrus mengalami pribadi hatinya tersentuh dan dia mengenal akan Tuhannya, mati pun dia rela. Ini saudara, kalau saudara tidak mengalami sendiri, saudara tidak akan mempunyai kepercayaan seperti yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Saya sendiri dulu tidak pernah saya berani mengatakan bahwa saya berani mati untuk Tuhan. Tidak. Selalu saya katakan, Tuhan, saya tidak akan mampu kalau tidak Engkau yang memampukan aku. Sebabnya apa? Sebab kita ini semua mengasihi diri kita sendiri lebih daripada Tuhan. Betul enggak? Jujur. Kenyataan. Kalau kita ngomong saja enak. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Kalau sedang diberkati. Ya toh? Tapi kalau sedang sengsara, saudara bisa terima kasih Tuhan. Anaknya sakit, saudara bisa terima kasih Tuhan. Sedang usahanya turun, bisa terima kasih Tuhan. Bisa? Berapa gelintir orang yang di sini bisa? Ini loh saudara. Dan Yesus sudah berkata dengan kata-kata yang sederhana, jikalau engkau mengasihi istri, suami, anak-anak, orang tua, bahkan dirimu sendiri lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku. Betul lah? Kira-kira kalau Tuhan Yesus menguji saudara tentang hal anak, istri, suami, orang tua, dirimu sendiri, kamu bakal lulus pada kalau diuji Tuhan. Untungnya kita ini punya Tuhan yang bijaksana. Kalau dia menguji saudara dan saya, tidak sekaligus saudara dituntut. Karena firman Tuhan sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Berarti engkau sudah diukur, ditimbang oleh Tuhan. Jadi saudara, kita harus belajar. Apabila saudara menerima ujian, apabila saudara menerima pencobaan, ucapkan syukur karena Tuhan sudah mengukur engkau.
dan engkau pasti kuat. Tapi kerap kali saudara bilang apa? Tuhan, dah kuat. Betul enggak? Betul enggak? Kalau saudara ngomong gitu itu enggak ngakimi Tuhan. Allahmu yang maha kuasa, maha tahu, tapi engkau katakan aku enggak kuat, padahal Tuhan bilang engkau kuat anak. Loh. Enggak kurang ajar itu. Hah? Anakmu kamu suruh ngangkat beban 2 kilo, padahal dia kuat 3 kilo. Bapaknya bilang, angkat nak. Badak kuat. Karena apa? Manja. Kamu kira-kira bilang, ya sudah tak angkat. Atau bilang, angkat. Hah? Kira-kira malah disuruh ngangkat enggak? Nah, Tuhan maha tahu. Saudara tahu? Kamu lebih tahu kamu apa lebih tahu Tuhan? Hah? Lebih tahu Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, kuat nak, kamu bilang apa? Tidak kuat. Kira-kira diketawain tidak sama Tuhan? Rasain lu ya. Saudara tahu bahwa karena engkau sebetulnya bukan orang yang percaya. Tetapi percayamu hanya sekedar percaya kalau kamu senang. Saya berani mengatakan hal ini saudara. Karena apa? Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab, saya disuruh ngalami sama Tuhan. Tuhan berkata, adakah engkau mau ngalami isi Alkitab? Mau Tuhan. Semua? Ya. Kalau ya, alami. Ya. Harta benda diminta. Saya bilang, tidak apa-apa. Habis biarin. Engkau nanti kan ganti. Sebab Tuhan mengatakan, alami. Supaya kamu dapat bergantung dan percaya kepadaku. Saya bilang amin. Waktu Tuhan panggil saya, Tuhan berkata, tinggalkan semua. Tutup praktekmu. Saya bilang, oke, tutup. Nah ya, istri saya bilang, nanti kita makan apa? Tuhan, bagaimana caranya? Tidak tahu. Lah ya betul toh. Lah kalau ditanyai, bilang caranya Tuhan ngasih makan bagaimana? Ya tidak tahu. Wong carane Tuhan tuh aneh-aneh kok. Nggak ngerti, saya bilang. Lah tapi nanti aku kalau nggak punya duit minta siapa? Minta aku, saya bilang. Lah kamu dari mana? Dari Tuhan. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Tapi bisa. Pokoknya saya suamimu bertanggung jawab. Kalau kamu butuh, saya tidak bisa memberi protection. Dan jangan jadi anak Tuhan. Saya ngomongnya belak-belakan, saudara. Kerap kali saudara sama Tuhan itu sungkan-sungkan. Kelihatannya anak baik. Mau jadi anak yang uhau. Anak yang uhau, anak yang baik itu nurut. Betul enggak? Percaya. Suruh nyemplung air kolam. Ambok itu tidak bisa berenang kalau anak bapaknya bilang, nak loncat nak. Kira-kira anakmu berani enggak? Anakmu tidak bisa berenang, tapi mau belajar berenang. Ini anak saya sendiri. Saya bilang, kamu kan mau belajar berenang toh nak? Ya. Loncat. Loh. Wah. Itu dalam loh Pak, 2 meter. Aku tidak bisa berenang, mau ajari. Mau kon loncat di tempat 2 meter. Loh, kamu percaya tidak sama bapakmu bahwa bapakmu sanggup menolong kamu? No, ya. Tidak percaya, ya sudah tak tinggal. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kamu bisa minta belajar bapakmu? Betul tidak? Hah? Tapi kalau anak saya bilang gini, saya bilang, loncat nak. Aku tidak bisa berenang loh Pak. Tapi peduli kowe ngakon, nek mati ya tanggung jawabmu. Blung. Kira-kira bapaknya cepet-cepet nyemplung. Hah? Loh, anak itu blung, bapaknya ya blung toh. Kenapa? Lah nek mati. Kan bapaknya sing repot. Loh, saudara tahu? Saudara harus perhatikan. Engkau jadi orang tua, tetapi engkau sendiri tidak bisa menjadi anak-anak yang penuh percaya. Padahal Tuhan Yesus berkata apa?
Kalau engkau tidak menjadi seperti kanak-kanak, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya toh? Nah, kamu ini bakal bisa masuk Panda. Jangan enak-enak ya. Maka dari itu saudara, kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti. Baca Alkitab setiap hari. Coba saya mau kepingin tahu ini. Jemaat di sini nih, terutama kaum ibunya 90% ini. Karena ini kaum wanitanya nganu kok ya. Yang baca Alkitab tiap hari. Enggak, hari ini kalau ingat besok enggak, saya mau minta tiap hari. Coba angkat tangan, berapa? Ada separuh enggak ini? Wah, enggak ada. Yang lain ini bandel-bandel semua ya ini. Wah. Ya, wong ibune bandel apa meneh anake ini besok ini. Tobat saya. Nanti saudara akan ketinggalan, tahu enggak? Maka Tuhan Yesus berkata memang kok hati orang-orang ini degil. Degil itu tahu enggak? Degil. Degil tahu? Dablek. Degil itu dablek, tahu enggak? Maka dari itu saudara harus benar-benar ngerti. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel. Coba saudara perhatikan. Saudara kerap kali tidak memperhatikan firman Tuhan. Saudara hanya kerap kali maunya yang enak-enak. Kalau ada pendeta khotbah, enak, yang seneng, yang menghibur. Tetapi kalau ditegur, telinganya jadi gatel. Saya untungnya ndak pendeta, ndak urusan, ndak dipanggil, ndak apa-apa saya. Pokoknya saya mau memberitakan firman Tuhan. Saudara mau dengar, engkau akan ketemu. Kalau tidak mau dengar, urusanmu. Yang digantung kamu. Yang tidak masuk surga ya kamu, bukan saya. Tahu enggak? Maka dari itu saudara harus perhatikan. Memang saya kerap kali kalau membawa firman Tuhan keras. Karena apa? Karena ini perintah dari Tuhan. Peringatkan. Waktunya sudah amat singkat. Tidak lama saudara. Engkau akan kecewa nanti. Saya sendiri terus terang saudara, saya sudah tahu saya tidak akan lama untuk memberitakan Injil. Hanya sekitar 3-4 tahun saya harus pulang. Dan saya sudah kepingin pulang. Tuhan berkata, selesaikan tugasmu. Peringatkan anak-anakku. Tidak, dia akan ketinggalan. Ada anak-anak Tuhan yang sudah dapat peringatan. Dia ketemu saya, dia berkata, Pak Yusa, waktunya sudah tiba, terjadi perlombaan. Setiap orang hamba Tuhan diadakan seleksi perlombaan. Tetapi aneh Pak, mengapa Pak Yusa tidak ada? Saya penasaran, di mana saya? Ya itu Pak, saya heran. Lah saya kan jadi bingung, di mana? Akhirnya saya tanya Tuhan, Tuhan berkata, ikuti dulu penglihatan ini sampai selesai. Dan dia lihat hamba-hamba Tuhan berlomba. Semua dia taunya apa? Ada mereknya. Dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, semua diadakan perlombaan. Dan naik ke atas bukit yang tinggi. Tetapi ternyata jalannya tambah lama, tambah tinggi, dan tambah sempit. Dan banyak aku lihat hamba-hamba Tuhan bergelimpangan di jalan, diinjak-injak oleh hamba Tuhan yang lain. Karena ketinggalan, karena jatuh, karena tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Saudara tahu? Dan pada waktu dia sudah sampai, dia mengatakan, aku disuruh ikut. Tetapi aku tidak mempunyai kemampuan. Tetapi ada kuasa yang menyedot aku dari atas. Dan aku masuk ke dalam pintu gerbang itu. Dan banyak hamba-hamba Tuhan masih ketinggalan. Dan Tuhan berkata, mereka sedang diseleksi. Pintu gerbang sudah hampir ditutup. Saudara tahu? Dan pada waktu saya sampai di dalam kerajaan itu, ada satu ruangan pesta besar Tuhan Yesus. Dengan rasul-rasulnya keluar dari satu pintu. Dan Tuhan duduk. Dan Tuhan memanggil saya masuk. Saya cari engkau, tidak ada Pak Yusa. Dan saya penasaran, saya tanya, mana hamba Tuhan ini? Kok tidak ikut perlombaan, kok tidak ada di sini? Saya sedang bertanya begitu di dalam hati saya.
Pak Yusa itu muncul dari pintu Tuhan Yesus keluar. Muncul pakai jubah putih, enak, rileks saja. Lalu duduk karena ada kursi kosong di sebelah kanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, itu memang kursinya Yusa. Saudara tahu? Dia berkata begini, kamu ternyata sudah pulang lebih dahulu. Saudara, akan terjadi waktunya perlombaan. Akan terjadi waktunya penyaringan, seleksi. Dan hati-hati, belum tentu banyak yang lolos. Maka dari itu lakukan firman Tuhan. Karena waktunya sudah amat singkat. Baca, bayar harga ini dengan ketekunan. Karena Tuhan sudah berkata, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dia yang diselamatkan. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dia yang diselamatkan. Harus bayar harganya dengan ketekunan. Meskipun saya jadi hamba Tuhan sampai sekarang, tetap setiap hari baca Alkitab. Padahal Alkitab sudah 70 kali saya ulangi. Tetap Tuhan berkata, baca setiap hari 4 pasal. Pagi, siang, sore, malam. Maka dari itu saudara baca. Kalau tidak nanti engkau akan menyesal dan ketinggalan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel. Ayat yang pertama, kita perhatikan pada malam hari ini kita belajar benar-benar akan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang ini dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, perhatiin saudara, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatiin saudara, firman Tuhan ini mengatakan, ditulis tentang Hana dan Penina, 2 orang istri ini, yang satu mandul, yang satu mempunyai anak. Pada waktu mempersembahkan korban, Elkana memberikan kepada Penina dan anak-anaknya bagian-bagiannya, tapi Hana mendapat cuma 1 bagian karena dia tidak punya anak. Kalau firman Tuhan pada malam hari ini diberitakan kepada saudara, mengapa? Karena Tuhan punya maksud. Tuhan mau memperingatkan saudara bagi orang-orang yang kelompoknya Penina. Orang-orang yang merasa diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang merasa keberkatan berkelimpahan. Mendapat bagian yang banyak. Karena Tuhan memberkatinya. Tetapi perhatikan firman Tuhan berkata, Penina selalu menyakiti hatinya Hana. Dia menghina Hana. Dia merasakan Hana tidak keberkatan. Orang yang kena kutuk Allah. Orang yang disingkirkan Allah. Dan Penina merasa dialah orang yang diberkati Tuhan. Biarpun dia istri yang kedua, tetapi ternyata Tuhan memperkenan dia karena dia yang punya anak banyak. Hana tidak mempunyai anak sama sekali. Mengapa saudara? Hana tidak punya anak.
Pada zaman dulu saudara, kalau seorang perempuan Israel tidak punya anak, itu berarti kena kutuk Tuhan. Dan masyarakat sudah mulai meneropong Hana. Bagaimana kalau dia berjalan pergi, orang-orang matanya melihat dengan cemoohan. Ini loh orang yang ternak kutuk, Tuhan tidak punya anak. Kandungannya ditutup. Perhatikan apa kata Alkitab. Ayat yang ke-5 terakhir. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Hana telah ditutup kandungannya oleh Tuhan. Sebab apa? Apakah karena kutukan? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Hana. Maka dari itu saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan. Supaya apabila kita sekarang sedang di dalam keadaan yang tidak enak, sedang usaha kita turun, sedang kita kena pencobaan, sedang kita disorot oleh setiap orang dunia dan orang Kristen. Seolah-olah kita ini tidak keberkatan, seolah-olah kita ini orang yang disingkirkan, seolah-olah Tuhan tidak suka kepada kita. Perhatikan, Alkitab berkata, Allah mengasihi isi dunia dan tidak membedakan orang. Betul? Engkau harus tetap memandang kepada Allah. Jangan kamu pandangan menoleh ke belakang. Peduli amat. Lihat pandangan orang, omongan orang. Yang penting Yesus, saudara tahu. Tetapi kelompok Penina, orang yang sedang diberkati, hati-hati. Jangan suka menghina orang yang dalam kesukaran, kesulitan, yang seolah-olah disingkirkan Tuhan. Pada waktunya akan dibalik oleh Tuhan, karena firman Tuhan sudah berkata, setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya. Apa yang engkau katakan akan engkau tuai. Apa yang engkau tabur, engkau akan membawa pulang hasilnya. Saudara, perhatikan. Yesus memperingatkan kepada kita, Penina dia selalu menyakiti hati Hana. Dan karena itu rencana Allah di dalam diri Hana menjadi terlaksana. Kalau Hana disakiti oleh Penina, dia hatinya sakit. Kalau setiap orang melihat dia menghina dia kena tekanan batin. Kalau segala perkara ini dibiarkan Allah terjadi, karena Allah punya rencana. Kalau Hana tidak ditekan seperti itu, dia tidak akan keluar nasarnya kepada Allah. Janjinya kepada Allah tidak akan keluar. Saudara, kerap kali kalau kamu di dalam keberkatan, janji sama Tuhan enggak toh? Tapi kalau dalam kesulitan, umpamanya utangmu berpuluh-puluh juta, kamu setengah mati, takut masuk penjara, lalu kamu doanya apa? Tuhan, tolong dong Tuhan. Tapi setelah diberkati Tuhan, yang dikasih Tuhan berapa? Lumayan kalau 1/10. Lupa. Saya kenal seorang yang kaya. Pada waktu dia ditinggal oleh suaminya, dia bertobat. Dia nangis setengah mati. Dia bilang gini, Tuhan, harta bendaku tak kasih semuanya, asal suamiku balik. Wah, dia nangis, bertobat sungguh-sungguh. Pada waktu saya dengar begitu, saya berdoa, Tuhan ampuni. Wanita ini tidak sanggup Tuhan, pasti tidak sanggup. Betul, Tuhan ngomong sama saya, dia tidak bakal sanggup, itu cuma di mulut. Itu cuma sementara. Betul, pada waktu sudah beberapa bulan, ada tanda-tanda suaminya mau balik, mau pulang, mau tidur sama dia. Wah, sudah hati ini seneng. Lalu setan bikin perhitungan. Kamu janji lo ya, nanti harta bendamu mbok kasih ke Tuhan semuanya. Lalu dia mulai ngitung harta bendanya.
Setelah dihitung, loh, lah kok ratusan juta? Loh, ya jangan semua ya Tuhan. Separuh aja ya, loh. Suaminya belum balik, sudah janjinya berubah tinggal separuh. Suaminya mau balik, tinggal seperempat. Sekarang suaminya ndak jadi balik. Lalu bilang, oh suamiku malah ndak balik sekarang, malah cerai. Sekarang dicerai sama suaminya. Lalu saya tanya, kenapa? Nah, bingung kok Pak. Tak pikir-pikir nek suamiku balik nanti duitku habis, aku malah dihina suami. Wis lah, ndak masa bodoh Pak. Wis ndak jadi. Saudara tahu? Kerap kali engkau melakukan hal ini. Anak sakit, Tuhan sembuhin dong Tuhan, jangan sampai mati. Nanti kalau hidup tak serahkan engkau Tuhan, biar jadi hambamu ya Tuhan. Mananya hidup, pinter, juara kelas terus, lulus SMA, mau kemana? Jadi hamba Tuhan. Jangan. Loh, mama dulu janji. Nanti kalau daftar di tempat lain tidak ada, baru masuk sekolah Alkitab. Betul toh? Saudara tahu? Bahwa saudara kerap kali membuat perjanjian yang palsu. Alkitab berkata, orang yang bernasar tidak pernah diberkati Tuhan sebelum nasarnya dibayar. Saudara tahu? Mengapa berkat-berkat anak-anak Tuhan kerap kali terhambat? Karena berjanji tidak digenapi. Dan jangan main-main kalau sama Tuhan. Ini loh aku ngalami. Saya itu pernah ngomong sama Tuhan. Gampangan ngomongnya. Tuhan, pacarku ini jangan mbok ambil. Pada waktu istri saya masih pacaran sama saya dengar suara Tuhan sendiri bahwa calon istrimu, kekasihmu harus pulang. Kekasihmu harus pulang. Saya bilang begini, Tuhan jangan diambil sekarang. Nanti kalau sudah kawin, punya anak satu, ambilin. Yang penting saya mau ngalami dulu. Kawin, punya anak. Apa terjadi? Anak saya umur setahun. Saya dengar suara Tuhan, dipanggil Tuhan jam 2 malam. Bangun! Saya bilang, siapa yang manggil saya? Tak cari, tidak ada. Masuk lagi. Bangun! Bangun! Oh Tuhan, saya bilang, Tuhan hamba dengar. Ingat ya janjimu dulu. Sekarang anakmu sudah umur setahun. Pilih anakmu atau istrimu yang mati. Bayangin, saudara. Lah saya kan jadi melongok. Loh Tuhan, itu kan janji dulu. Iya. Bayar sekarang. Hah? Mikir saya, anak istri, bingung saya. Kalau anakku yang diambil, bikin lagi bisa. Iya toh? Wong istri ini masih ada pabrik, ada kok. Tapi kalau istrinya diambil, wah miara anak repot. Golek ganti, ya dek cocok, dek tidak cocok. Jadi saya bilang, wis susah Tuhan, pilihan. Dan Tuhan berkata, aku pilih anakmu, oke? Dan kalau saya bilang oke, jangan saudara kira Tuhan itu main-main. Dak. Dia ambil anak saya sungguh-sungguh. Sampai benar-benar sudah mati, sudah dikatakan dokter tidak ada harapan, dan sudah tinggal napasnya di sini. Istri saya berkata, Tuhan, aku kembalikan anakku. Aku rela anakku engkau ambil. Pada saat itu Tuhan berkata, aku terima anakmu dan sekarang aku kasih kamu anakmu kembali. Baru dikasih balik, saudara tahu. Jangan main-main. Kamu bilang gini, serahin saja, nanti kan dikasih balik. Tuhan tuh tidak bisa buat tipu. Kalau hatimu malah gitu, diambil sungguh, mati, rasain lo ya. Tapi kalau engkau rela sungguh, apa terjadi? Yesus berkata, memang rela,
aku kasih kamu kembali. Loh, saudara. Ini saya alami sendiri beberapa hari yang lalu, bulan Agustus yang lalu. Ada beberapa saudara dari sini juga ikut ke Bandung, dia ngalami sendiri. Ada pernyataan Tuhan, sebetulnya istri saya Agustus memang harus pulang. Dan kita rela menyerahkan. Lalu kita beatstone berkata, Tuhan kalau sudah waktunya pulang ambil. Dan istri saya berkata, sekarang aku mau sedia pulang. Tapi ternyata anak saya laki-laki nangis. Karena apa? Ternyata Tuhan tanya sama dia, anak, relakah aku sekarang ambil ibumu? Dia menangis luar biasa. Ternyata dia berkata, Tuhan, hati kecilku tidak rela, tapi aku sekarang sadar aku salah. Sekarang aku bertobat, aku minta ampun. Sekarang Tuhan, aku serahkan ibuku di dalam tanganmu. Silahkan ambil. Saudara tahu, pada waktu diserahkan sungguh-sungguh, pada waktu dipersembahkan, Tuhan berkata apa kemarin dulu, melalui hamba-hamba Tuhan dan melalui saya dan istri saya, lulus, tidak jadi berangkat, ditunda. Dan istri saya sehat walafiat sampai sekarang, sembuh total. Saudara tahu, harus membayar harganya. Dan Yesus mau itu tidak hanya di mulut, di pikiran, tetapi juga di hati. Manusia bisa kamu tipu, Yesus tidak bisa kamu tipu, saudara. Kalau engkau mempersembahkan, kalau engkau dituntut oleh Tuhan, persembahkan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Yesus itu tidak dapat kamu tipu. Dan apa saja yang engkau persembahkan sungguh-sungguh, itu yang akan menjadi berkat bagi engkau. Maka dari itu firman Tuhan berkata, Penina menghina Hana. Dan Hana sakit hati. Dan ini menyebabkan rencana Allah terjadi. Kita kerap kali tidak bisa mengerti rencana Allah. Apa yang terjadi? Ayat 9. Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah dia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan peso cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perhatiin saudara, Hana mempersembahkan anak sulungnya kepada Yesus, kepada Allahnya, dan itu Samuel menjadi nabi Allah yang luar biasa. Jangan engkau menghina orang yang dikucilkan seolah-olah disingkirkan. Allah punya rencana. Dan ternyata Hana diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan karena Samuel dilahirkan oleh Hana. Dan setelah itu Hana mempunyai anak banyak. Dan Samuel menjadi hamba Allah, nabi Allah yang besar, yang dipakai oleh Allah luar biasa. Saudara tahu? Ucapkan syukur dalam segala perkara di dalam kesulitan dan kesukaranmu. Kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau tetap memandang bahwa Allahmu segala-galanya punya rencana yang baik dalam hidupmu. Ada satu peristiwa, perhatiin. Ada satu cerita, entah ini dialami betul atau tidak saya tidak tahu. Tetapi saudara petik pengalaman ini dan tanya kepada jiwamu sendiri. Ada seorang yang diberkati Tuhan luar biasa. Ini pendeta. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan istrinya ini melayani. Tetapi Tuhan mau menegur istrinya. Karena orang lain tidak lihat, tetapi Yesus lihat. Pada waktu istrinya pendeta ini sedang tidur, dia selalu mengajak orang mengasihi Yesus. Tetapi ternyata dia ini tidak menjadi pelaku firman.
Pada waktu anaknya sedang main-main siang hari di luar, anaknya kecil itu cinta Yesus. Dan ada seorang tua minta-minta. Dia ketemu anaknya, dia berkata, "Nak, ibumu di mana?" Aneh enggak? Ditanya ibunya, "Nak, ibumu di mana?" Ibu sedang tidur. "Nak, bangunkan nak. Aku mau minta makan." Lalu anak ini nurut, mamanya dibangunin. "Mama, ada orang tua kasihan minta makan." Mamanya bilang apa? "Ambil duit, kasih duit, suruh pergi." Anaknya ngambil duit, kasih duit, suruh pergi. Orang tuanya berkata, orang tua ini berkata, "Aku tidak mau duit nak, aku mau minta nasi, makan. Aku mau minta makan." Anak ini masuk lagi, "Mah, nggak mau minta makan." Si istri ini ngomel-ngomel setengah mati karena diganggu anaknya. Akhirnya dia pergi ke dapur ngambil nasi, tetapi tanpa ikan. Lalu dia keluar, "Ini kasihkan." Orang tua itu, anak itu bawa nasi, dia bilang, mamanya tidur lagi. Ini orang tua ini makan nasi itu, nasi saja. Setelah itu dia bilang, "Nak, tolong berikan aku minum. Mintakan kepada ibumu aku minum." Anak ini nurut, mamai lagi, dibangunin lagi. "Mama, mama, minum. Kamu kan bisa ngambilin." Orangnya enggak mau mah, cuma mama yang mau. Diambilkan mamai, kasihkan lagi. Ya, kasihkan. Saudara tahu, setelah dia minum habis, mamai tidur lagi. Orang tua ini sudah selesai. "Nak, saya mau pergi, mau minta permisi, mau ketemu ibumu." Bayangin. Anaknya datang lagi, "Mama, mah, orang tua itu mau pergi, mau minta diri, mah." Aduh, ini orang kok tak tahu diri, sudah dikasih makan, kasih minum, sekarang ngerusoin lagi. Anaknya, mama bilang, "Suruh pergi, cepat." Anaknya bilang, "Enggak mau mah, minta ketemu mama sendiri, mau salaman sama mama." Bayangin. Mama jengkel, mukanya cembetut, keluar, mau maki-maki. Dia bilang, "Maaf nyonya, saya membuat nyonya lelah dan capek. Saya mau minta diri nyonya." Waktu tangan nyonya itu dipegang, dia berkata, orang tua ini, "Tempatmu tidak ada di dalam kerajaan surga." Dan dia hilang. Ibu ini menangis luar biasa karena Kristus sendiri yang datang menegur dia sampai 3 kali dan dia tidak melakukan. Dia lihat tangan yang berlubang. Dan Yesus hilang pada saat itu. Tempatmu di surga tidak ada bagi kamu. Tidak ada tempat di surga bagi kamu. Saudara, adakah engkau sudah melakukan firman Tuhan? Seandainya Yesus sendiri yang datang kepada kamu, adakah engkau melayani Dia? Engkau bisa mendengar, engkau bisa melihat orang lain ngalami. Tetapi kalau engkau yang ngalami, adakah engkau seperti perempuan itu? Ataukah engkau mau melayani? Periksa dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini, Yesus. Kalau peristiwa ini hamba-Mu suruh menjabarkan, karena Engkau melihat banyak perempuan-perempuan di sini seperti istri pendeta itu. Mereka hanya mau melayani Yesus kalau Yesus datang sebagai raja dan orang kaya. Tapi mereka tidak mau melayani Yesus kalau Yesus datang seperti orang yang miskin dan papa.
Tuhan ampuni, ampuni, ampuni kami Yesus. Kami tidak layak Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Kami tidak mau pada malam hari ini kehilangan tempat kami di Firdaus di surga. Kami mau tempat kami. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Cepat bertobat saudara. Cepat bertobat, waktunya sudah singkat. Kalau Tuhan datang pada malam hari ini, apa yang kamu dapat katakan kepada Dia? Apakah kamu mengasihi musuhmu? Apakah kamu berdoa untuk dia? Apakah kamu mengasihi lawan usahamu dan mendoakan dia? Apakah kamu sakit hati? Apakah kamu berdoa untuk dia? Kalau Yesus pada malam hari ini datang mengunjungi engkau, apa yang kau berbuat untuk dia? Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Yesus. Ampuni kami, Yesus. Engkau dengar doa anak-anak-Mu. Karena kalau engkau tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Kalau engkau tidak memberi, kamu tidak akan diberi. Kalau engkau tidak melayani, kamu tidak akan dilayani. Tuhan, hamba kembalikan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu.